Setelah Lingdong dan rekan-rekannya dari dinasti Yang berhasil memasuki kota perang 100 dinasti, dan dia di sana berhasil membunuh Li Sheng dan 7 anak buahnya yang menguasai benteng kota, serta membuat Ling Langtian babak belur, yang pada akhirnya Ling Langtian melarikan diri dibantu oleh makhluk misterius dalam tubuhnya. Kini Lingdong kembali menuju benteng kota untuk menghitung harta rampasan perang berupa 8 tas Qiankun. Ternyata dari 8 buah tas Qiankun, Lingdong menemukan 9.000 pil nirvana dan 1 harta roh tingkat bumi, yaitu gajah suci surgawi milik Li Sheng yang berasal dari kekaisaran cahaya suci. Keesokan harinya Pangeran ketiga Moling, Du Yuan, dan Barbarian King mengangkat Lingdong sebagai pemimpin mereka. Trio Moling juga menceritakan sebuah informasi kepada Lingdong bahwa Li Sheng ternyata memiliki kakak senior bernama Jingmu. Dia berada setengah di ranah nirvana. Kakak senior itu kemungkinan akan membalas dendam pada Lingdong yang telah membunuh juniornya. Saat ini senior Jingmu itu berada di kota Yang. Dia sedang sibuk mencari kunci kuno misterius untuk memasuki harta karun kuno. Lingdong terkejut. Apa? Harta karun kuno apakah itu? Ucap Lingdong. Menurut informasi, harta karun itu berupa pil samsara dan artefak lainnya. Pil samsara adalah pil pengubah hidup dan mati, ucap Moling. Apa? Pil pengubah hidup dan mati? Ucap Lingdong. Jika aku Tuan Xiaodio mendapatkan pil itu, aku pasti bisa merubah rohku kembali ke keadaan puncakku. Lingdong, kau harus membantuku kali ini. Jika aku mendapatkan 1 pil itu, aku akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, ucap Xiaodio. Tenang saja Xiaodio, aku pasti akan berusaha yang terbaik untuk membantumu, ucap Lingdong. Saudara Lingdong, apabila kita menuju kota Yang saat ini, tentu sangat beresiko bertemu dengan senior Jingmu, ucap Moling. Kalian tenang saja, aku tidak takut pada dia. Kalian carilah informasi dulu tentang kunci kuno misterius itu. Kita masih punya banyak waktu beberapa hari sebelum kita ke sana, ucap Lingdong. Moling dan yang lainnya tidak keberatan dengan perintah Lingdong. Mereka pun segera meninggalkan benteng kota untuk mencari informasi. Medan perang kuno sangat luas. Sementara kota Yang terletak 1000 mil dari mereka. Banyak elit nirvana pasti tergila-gila dengan kunci kuno misterius itu. Hei, ketika banyak orang, itu akan kacau. Dan ketika kacau, kesempatan akan muncul. Xiaodio tiba-tiba muncul dan berkata, Lingdong, kemampuan kamu saat ini cukup untuk mengalahkan elit puncak manifestasi. Namun jika kamu bertemu dengan elit nirvana, saya khawatir kamu akan kerepotan. Saat ini kamu membutuhkan seni bela diri penambah fisik yang lebih kuat. Tiba-tiba Xiaodio mengeluarkan naskah kuno ungu kehitaman. Ini adalah seni bela diri penambah fisik tubuh emas nirvana yang aku peroleh di masa lalu. Teknik ini setara dengan tubuh nirvana, ucap Xiaodio. Tubuh emas nirvana ini akan mengkonsumsi banyak pil nirvana. Kamu harus mencari tempat yang aman untuk berlatih. Aku akan menemanimu, ucap Xiaodio. Kalau begitu jangan buang-buang waktu lagi. Mari kita pergi, ucap Lingdong. Sehubungan dengan keberangkatan sementara Lingdong, Moling dan yang lainnya bingung. Namun mereka tidak banyak bicara. Karena mereka tahu Lingdong bukan tipe orang yang meninggalkan mereka dan melarikan diri. Di sisi lain, Lingdong, Xiaodio, dan Xiaoyan lalu terbang melesat menuju pegunungan yang sepi. Di sebuah gunung, Lingdong pun mulai melatih tubuh emas nirvananya. Tampak Lingdong tubuhnya mulai diselimuti api. Biarkanlah nirvana ki menembus otot dan tulangmu. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaodio, Lingdong merasa tubuhnya terbakar oleh sensasi api. Saat ia terus-menerus berkultivasi, dalam sekejap mata 2 hari telah berlalu. Tas Qiankun Lingdong keluar,
1000 pil nirvana keluar menuju angkasa lalu mengalir ke tubuh Lingdong. Beberapa menit kemudian, teriakan rendah tiba-tiba terdengar dalam api. Berhasil, Xiao dengan gembira menyaksikan cahaya keemasan masuk ke dalam tulit Lingdong. Mata Lingdong mulai terbuka. Ketika Lingdong berdiri, binatang iblis yang mengeluarkan hawa haus darah tiba-tiba mendekat. Namun Lingdong hanya mengayunkan satu pukulan ke arah binatang itu. Dan binatang iblis yang bisa menyamai praktisi tahap puncak manifestasi itu meledak menjadi kabut darah. Setelah menghancurkan monster iblis ini, perasaan riang tanpa sadar bangkit dalam hati Lingdong. Menyenangkan sekali memiliki tubuh emas nirvana, teriak Lingdong. Kini kekuatan Lingdong meningkat secara substansial. Jika Lingdong bertarung dengan Li Sheng lagi, Lingdong akan bisa langsung mengubah Li Sheng menjadi kabut darah dalam satu pukulan. Ayo pergi, kita akan mempersiapkan diri lebih dahulu sebelum kita pergi ke kota Yang, ucap Xiao. 方才也太拼命了，硬生生接了那老家伙一招。若不是你练成了御雷体， Kini Lingdong, Xiao dan Xiaoyan sudah melesat ke Cakrawala. Tidak ada halangan dalam perjalanan kembali. Benteng kota sudah terlihat. Lingdong, ada aura tambahan di kota. 3 dari mereka tidak lebih lemah dari Li Sheng, ucap Xiao. Tiba-tiba terdengar suara. Kamu pasti Lingdong kan yang telah membunuh Li Sheng? Kami telah menunggu 2 hari untuk Anda. Jika Anda masih tidak muncul, mungkin ketiga teman Anda akan membayar dengan nyawa mereka. Beberapa praktisi dengan bangga berdiri di atas binatang besar. Ketika mereka dengan jahat melihat ke arah Lingdong, pandangan Lingdong berubah kecut ketika ia mengenal lambang yang dikenainya. Lingdong lalu berkata dengan dingin, "Jika kamu melukai ketiga temanku, aku akan membantai semua orang yang menjadi bagian dari kekaisaran cahaya suci di medan perang kuno." 你算什么东西？我的事还轮不到你来插嘴。 Hai Lingdong, kamu sombong sekali. Walaupun ketiga temanmu sudah melalui beberapa penderitaan, tapi kami belum membunuh mereka. Karena itu hal yang terbaik adalah kamu menyerahkan kepalamu sendiri untuk menebus nyawa Li Sheng, ucap praktisi cahaya suci. Tiba-tiba terdengar suara pangeran ketiga. Lingdong, kali ini ada 3 puncak tahap manifestasi dari kekaisaran cahaya suci. Jika Anda tidak bisa melawan mereka, mundurlah sesegera mungkin, teriak Moling. Hahaha, kamu adalah teman yang cukup setia, Moling. Kalian tenang saja, aku akan menghabisi ketiga cucurut ini, ucap Lingdong. 狂妄的小子，老夫定要诛灭你！ Saat mereka bertiga terbang keluar, 3 gelombang kuat Yuan Power melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Dengan gemuruh kekuatan Yuan Power mereka bertemu membentuk sebuah gunung besar yang kemudian dilemparkan dengan ganas ke arah Lingdong. Lingdong tak bergerak 1 inci pun dalam menghadapi serangan itu. Ketika gunung Yuan Power makin mendekat, Lingdong hanya memukulkan tinju tangannya tanpa Yuan Power. Seketika gunung itu hancur dan meledak. Setelah melihat adegan ini, kehinaan menyapu ketiga mata elit puncak manifestasi itu. Keributan pecah di tembok kota, bahkan Moling, Duyuan, Mansan tercengang melihat pemandangan ini. Lingdong hanya menggunakan fisiknya, bisa menghancurkan gunung Yuan Power. Ada sesuatu yang aneh pada bocah ini. Serang habis-habisan, ucap praktisi cahaya suci. Namun gerakan Lingdong yang sangat cepat tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. Lalu Lingdong meninju mereka dari belakang dan tubuh praktisi itu hancur menjadi kabut darah. Kekuatan brutal Lingdong benar-benar mengerikan. Praktisi elit lainnya benar-benar terkejut ketakutan melihat adegan ini. Mereka lalu hendak melarikan diri, namun naas kecepatan Lingdong yang sangat cepat sudah memburu mereka. Lingdong langsung mengarahkan 2 tinjunya. Lagi-lagi 2 tubuh praktisi elit itu meledak menjadi kabut darah. Pada saat ini, keheningan menyelimuti penonton di tembok kota. Ketika Lingdong membunuh 3 praktisi elit, puncak manifestasi hanya dalam 1 gerakan saja. Bahkan Moling, Duyuan, Mansan terdiam menelan air liur mereka. Lingdong meraih 3 tas Qian Kun yang terbang mendarat di tangannya. Senyum melintas di wajah Lingdong. Koleksi para elit ini melimpah. Ada total 6.000 pil nirvana di dalam tas Qian Kun ini.
Lumayanlah, ucap Lingdong. Setelah menghabisi nyawa para elit itu, Lingdong kemudian muncul di samping trio Moling dan berkata, "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya Lingdong. "Tidak ada yang terlalu serius. Orang-orang itu berpikir bahwa Anda telah melarikan diri dan ingin menggunakan kami sebagai sandera untuk membuat Anda muncul. Karenanya, mereka tidak benar-benar berniat membunuh kami," ucap Moling. "Kekuatan Anda?" Duyuan menatap Lingdong dengan heran. "Hehehe, aku sudah menguasai seni bela diri, jadi kekuatanku sedikit meningkat. Sepertinya Jingmu benar-benar ingin mengambil hidupku. Karena dia tidak bisa datang sendiri, jadi dia mengirim bawahannya. Hahaha, mereka telah kehilangan 3 praktisi puncak tahap manifestasi kali ini," ucap Lingdong. "Saya percaya Jingmu akan menjadi gila dan marah ketika dia tahu," ucap Mansan. "Kapan saudara Lindong berencana menuju kota Yang?" tanya Moling. "Kita akan pergi ke kota Yang besok untuk memperjuangkan kunci misterius itu," ucap Lingdong. Menanggapi deklarasi Lingdong itu, trio Moling menganggukkan kepala mereka. 小子，不要慌，这是天灵古脊中的天龙真血开始显现了。